Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang apa saja tahap tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, memahami tahap tumbuh kembang anak amatlah penting bagi pola asuh orang tua. Seiring dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka akan menghadapi tantangan emosional ataupun fisik. Orang tua perlu memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, tumbuh dan berkembang anak tidak hanya mencakup perubahan fisik yang terjadi sejak masa bayi hingga masa remaja, tapi juga perubahan emosi, kepribadian, perilaku, pemikiran, dan berbicara. Perkembangan anak sejalan dengan pemahaman dan interaksi mereka terhadap dunia di sekitar anak. Keterampilan seperti tersenyum, merangkak, atau berjalan untuk pertama kalinya disebut sebagai tonggak tumbuh kembang anak atau developmental milestones. Orang tua perlu mencatat dan memahami tonggak ini untuk memastikan perkembangan anak yang optimal. Nah, setiap anak memiliki potensi yang sama untuk bertumbuh dan berkembang dengan normal bila kebutuhan dasar anak terpenuhi. Nah, setiap anak memiliki potensi yang sama untuk bertumbuh dan berkembang dengan normal bila kebutuhan dasar anak terpenuhi. Kebutuhan dasar itu meliputi asah, asih, dan asuh. Tidak hanya itu, anak perlu juga stimulasi ya bun. Hal ini penting untuk diterima anak, terutama di 1000 hari pertama kehidupannya. Stimulasi diperlukan untuk menunjang sel-sel pertumbuhan. Nah, selain itu, stimulasi dapat membantu perkembangan pusat sensori, pusat bahasa, dan fungsi kognitif anak. Banyak sekali cara orang tua untuk dilakukan, yaitu untuk memberikan stimulasi pada anak, mulai dari mengajaknya berbicara, bermain di luar ruangan, hingga mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu prinsip tumbuh kembang anak, ada 3, yaitu yang pertama, suatu proses yang terus-menerus sejak dalam kandungan hingga dewasa. Yang kedua, tumbuh kembang setiap anak pada umumnya sama, namun memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu tumbuh dan berkembangnya tuh nggak sama ya bun, ada tahap-tahapnya. Jadi sesuai dengan pola asuh orang tua juga. Yang ketiga yaitu seluruh anggota tubuh mengalami proses tumbuh kembang jika anaknya bertumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, tiap tahap pertumbuhan dan perkembangan memiliki ciri khas dalam anatomi, fisiologis, biokimia, dan karakternya ya. Yang pertama yaitu masa prenatal, dibagi menjadi 2, yaitu masa embrio dimulai sejak konsepsi hingga kehamilan 8 minggu, dan yang kedua masa fetus dimulai sejak kehamilan 9 minggu sampai kelahiran. Nah, masa fetus ini dibagi menjadi 2, yaitu masa fetus dini 9 sampai trimester 2. Yang kedua yaitu fetus lanjutan atau trimester akhir. Yang kedua yaitu masa neonatal. Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan, perubahan sirkulasi darah, dan berfungsinya organ-organ tubuh. Yang selanjutnya yaitu masa bayi 1 sampai 12 bulan. Nah, pada masa bayi ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Nah, oleh karena itu diperlukan pemberian gizi yang baik untuk anak. Menurut teori psikoseksual Sigmund Freud, pada masa ini anak masuk dalam fase oral, di mana segala yang dipegang cenderung akan dimasukkan ke dalam mulut. Yang selanjutnya yaitu masa batita 1 sampai 3 tahun. Nah, pada masa ini pertumbuhan fisik anak relatif lebih lambat, namun perkembangan motorik anak sangat cepat. Pada masa ini perhatian anak terhadap lingkungan menjadi lebih besar, lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, memiliki rasa ingin tahu yang lebih, dan meniru sesuatu. Yang terakhir yaitu masa prasekolah, yaitu dari umur 3 sampai 5 tahun. Nah, pada masa ini gigi susu anak sudah lengkap. Pertumbuhan fisik berjalan pelan, namun anak sudah dapat melakukan tindakan sederhana yang mandiri,
seperti naik turun tangga dan berdiri dengan satu kaki, atau anak bisa juga sudah bisa berlari dengan cepat. Nah, perkembangan juga berlangsung dengan tahap-tahap perkembangan ya. Perkembangan terjadi secara bertahap. Tahapan yang telah dilalui tidak dapat diulang kembali. Tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, berkelanjutan dalam waktu yang relatif tetap dan berlaku umum. Jika satu aspek perkembangan mengalami hambatan, aspek lain juga dapat mengalami hambatan. Nah, jadi penting sekali untuk orang tua memperhatikan tumbuh kembang anak agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, dan orang tua juga bisa memenuhi gizi, nutrisi, stimulasi pada anak supaya anak bisa berkembang secara optimal. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan atau saya bahas mengenai apa saja tahap tumbuh kembang anak secara optimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.